Cahaya ledakan menyala beruntun di kehampaan. Seiring para ahli kuat yang hadir terus-menerus mengambil tindakan, banyak makhluk berwujud bebas dihancurkan hingga berkeping-keping. Namun, pemandangan yang membuat semua orang putus asa pun terjadi. Setelah mati, makhluk-makhluk itu tidak menghilang. Tubuh mereka yang hancur berubah menjadi partikel energi murni, lalu dengan cepat diserap oleh sesama jenis yang berada di sekitarnya. Setelah menyerap mayat rekan mereka dan energi yang meluap dari pertempuran di sekelilingnya, makhluk-makhluk berwujud bebas yang masih hidup menjadi semakin besar. Inti mereka semakin terang, dan aura mereka juga menjadi jauh lebih mengerikan. Selain itu, seiring meningkatnya energi pertempuran, distorsi ruang menjadi semakin parah. Semakin banyak makhluk berwujud bebas yang merangkak keluar dari kehampaan. Bukan hanya itu, karena terstimulasi oleh fluktuasi energi dahsyat dari luar, dunia-dunia kecil berbentuk bola yang sebelumnya sunyi di sekitar mereka juga mulai mengalami kerusuhan. Krak! Krak! Satu demi satu bola itu pecah. Tak terhitung makhluk aneh dengan bentuk yang ganjil dan kekuatan luar biasa bergegas keluar dari dalamnya. Ada ular raksasa berkepala 3, raksasa yang seluruh tubuhnya dialiri lava, hingga pemburu kehampaan yang mampu menghilang tanpa jejak. Mereka semua adalah subjek eksperimen yang ditinggalkan oleh ras langit berbintang pada masa lalu. Setelah melewati seleksi alam selama waktu yang tak terhitung lamanya, mereka yang masih hidup hingga sekarang paling lemah pun, setara dengan metahuman tingkat kereta perang, bahkan cukup banyak yang telah mencapai tingkat uskup. Situasi seketika lepas kendali. Ini bukan lagi sebuah eksplorasi, melainkan pertempuran kacau 3 pihak yang besar. Makhluk berwujud bebas, pembersih, menyerang semua makhluk hidup tanpa pandang bulu. Monster-monster hasil eksperimen membunuh siapapun yang mereka lihat. Sementara pasukan koalisi bumi terjebak di tengah-tengah, diserang dari depan maupun belakang. Ini adalah jebakan. Mereka sama sekali tidak mengizinkan orang luar memasuki tempat ini. Kita telah melanggar tabu. Ras langit berbintang memang ingin semua orang luar yang masuk ke sini mati. Seorang ahli kuat dari ras surgawi berteriak putus asa sebelum akhirnya ditelan oleh seekor makhluk berwujud bebas raksasa. Di tepi medan perang yang kacau itu, armada ras naga justru tampak sangat tenang. Kapal induk Zulong melayang diam di sana. Tidak menembak, juga tidak mengaktifkan perisai energi tingkat tinggi. Bai Long Ziyuan berdiri tenang di jembatan komando dengan ekspresi yang sangat dingin. Ia menoleh ke arah Zhang Yi, Luo Qiao, serta para elit ras naga di belakangnya, lalu mengeluarkan perintah yang membuat semua orang terkejut. Sampaikan perintah. Semua personel harus menyembunyikan aura mereka, mematikan seluruh radar pendeteksi aktif, dan menurunkan keluaran energi kapal hingga batas minimum yang hanya cukup untuk mempertahankan sistem kehidupan. Huyo bamae, pokes dau muatmaum. Kalian jangan menyerang. Sama sekali jangan menyerang. Senior, mengapa begitu? Di sampingnya, Guangi dari ras sayap langit bertanya dengan bingung. Melihat situasi tragis di luar, ia begitu cemas hingga menghentakkan kakinya. Kalau kita tidak bertarung sekarang, mereka akan segera menyerbu ke sini. Bertarung? Bagaimana caramu bertarung? Zhang Yi meliriknya dan mencibir dingin. Apa kau tidak melihatnya? Benda-benda transparan itu seperti sel darah putih di dalam tubuh raksasa ini. Zhang Yi menunjuk ke arah makhluk berwujud bebas di luar. Tentu saja ia tahu apa sebenarnya benda-benda itu. Menurut catatan Jomon, nama mereka adalah Nilaisi, pembersih. Mereka adalah program administrator yang diciptakan oleh ras langit berbintang, khusus untuk menjaga ketertiban koridor langit berbintang. Mereka tidak memiliki kecerdasan dan tidak merasakan sakit. Satu-satunya logika tindakan mereka adalah Naste, menghapus sumber reaksi energi tinggi. Tujuan awal penciptaan mereka adalah untuk mencegah subjek eksperimen di dunia-dunia kecil memberontak, atau mencegah inti energi mengalami kelebihan beban. Karena itu, mereka sangat sensitif terhadap energi. Semakin kuat energi yang kau lepaskan, semakin megah teknik yang kau gunakan,
maka di mata mereka kau akan tampak seperti virus dan akan menarik semakin banyak serangan. Zhang Yi menjelaskan kepada orang-orang di sekitarnya, "Aku kira aku sudah mengerti. Mereka sangat sensitif terhadap fluktuasi energi. Semakin mati-matian kau bertarung, semakin banyak pembersih yang akan tertarik datang. Sebaliknya." Bai Longzi melanjutkan perkataannya. Kedua tangannya membentuk segel, sementara gelombang ruang yang misterius dan sulit dipahami perlahan menyebar seperti tirai tak kasat mata, menyelimuti seluruh kapal perang dan personel armada ras naga. Selama kita tidak memancarkan niat bermusuhan dan tidak melepaskan fluktuasi energi tinggi, di mata mereka, kita hanyalah latar belakang yang tidak berbahaya, debu di alam semesta. Isolasi ruang. Teknik penyembunyian nafas pemusnahan agung. Seiring Bai Longzi mengaktifkan tekniknya, armada ras naga seolah menghilang dari dimensi ini. Pemandangan ajaib pun terjadi. Pembersih yang memenuhi langit, bahkan monster-monster eksperimen yang mengamuk itu, benar-benar mengabaikan armada ras naga saat melewatinya. Mereka meraung dan melolong, melewati wilayah yang sunyi itu, lalu menerkam armada ras Tyrannosaurus dan ras manusia burung, yang sedang menghujani musuh dengan daya tembak gila-gilaan. Cara seperti ini juga bisa. Benjamin Morgan tercengang hingga melongo. Anggur merah di tangannya tumpah ke lantai. Inilah nilai sebuah informasi, kata Zhang Yi dengan tenang. Melihat ras-ras lain yang mati-matian mengeluarkan jurus pamungkas demi bertahan hidup, tetapi justru menarik semakin banyak monster, Zhang Yi tidak menunjukkan sedikit pun rasa ibai. Ini adalah seleksi kecerdasan. Namun, seiring pertempuran berlangsung, situasi menjadi semakin buruk. Jumlah pembersih tampaknya tidak terbatas. Setelah melahap energi dalam jumlah besar, mereka mulai berevolusi. Tubuh mereka yang semula transparan mulai menjadi padat, bahkan menumbuhkan lapisan mirip zirah. Beberapa pembersih raksasa dengan ukuran lebih dari 1000 meter mulai muncul. Aura yang mereka pancarkan telah mencapai tingkat Aumawan Ksatria. Roar! Seekor pembersih tingkat Ksatria mengeluarkan raungan tanpa suara, lalu menghantam kapal induk ras Tyrannosaurus dengan ganas. Boom! Benteng perang yang dipersenjatai hingga ke gigi itu ternyata dihantam hingga berlubang besar. Sialan. Bagaimana bisa ada monster tingkat Ksatria? Kaisar ras Tyrannosaurus, cincang, murka. Ia tidak bisa menerima armadanya dibantai seperti ini. Kalau tidak bisa menghindar, maka bunuh mereka semua. Chia melangkah keluar dari kapal perang. Ia mengeluarkan raungan dahsyat, sementara tubuhnya membesar hingga 1000 meter dan berubah menjadi Tyrannosaurus purba yang diselimuti api neraka. Nafas naga api. Pilar api merah gelap yang mampu menghancurkan dunia menyembur keluar, seketika menguapkan puluhan pembersih tingkat rendah dan menghantam keras tubuh pembersih tingkat Ksatria itu. Perang besar akhirnya memasuki tahap paling sengit. Di tengah badai energi yang mampu menghancurkan langit dan bumi itu, armada ras naga bagaikan sehelai daun di pusat badai. Meski tampak berada dalam bahaya kapan saja, mereka tetap mempertahankan ketenangan yang aneh. Sesekali menyerang untuk membersihkan prajurit rendahan yang memang harus dibersihkan. Bai Longzi memberi perintah dengan tenang. Tapi ingat, gunakan hanya kekuatan fisik atau teknik berenergi rendah. Jangan sekali-kali menggunakan kemampuan super berskala penghancuran massal. Zhang Yi mengangguk dan mengeluarkan busur Zushen. Kali ini, ia tidak memasukkan energi apapun ke dalam busur itu, bahkan tidak menggunakan kekuatan kehampaan. Ia hanya mengandalkan kekuatan fisiknya yang luar biasa untuk menarik tali busur. Swish! Sebuah anak panah paduan logam khusus melesat keluar, menembus kepala seekor monster eksperimen yang terpisah dari kelompoknya tanpa suara. Tidak ada fluktuasi energi, sehingga tentu saja tidak menarik perhatian para pembersih. Inilah yang disebut profesional. Zhang Yi menyimpan kembali busurnya. Ia memandang medan perang yang bagaikan neraka di luar sana dengan tatapan yang dalam. Biarkan mereka bertarung. Saat mereka sudah menghabiskan seluruh tenaga mereka, barulah waktu kita benar-benar tiba. Koridor langit berbintang,
Luka biru yang membentang melintasi alam semesta itu kini telah benar-benar mendidih. Kehampaan putih yang semula sunyi kini tercabik-cabik oleh tak terhitung banyaknya berkas energi. Raungan meriam utama kapal perang, teriakan para manusia super, dan lengkingan monster saling bertaut menjadi sebuah simfoni yang kacau dan berdarah. Sialan, kenapa benda-benda hantu transparan ini malah semakin banyak setiap kali dibunuh? Seorang ahli tingkat kereta perang dari ras gigi raksasa mengayunkan pedang gergaji rantainya dengan putus asa, membelah seorang pembersih berwujud bebas menjadi dua bagian. Namun, pada detik berikutnya, roh yang telah hancur itu kembali menyatu seperti memiliki daya magnet. Ukurannya justru membesar satu lingkaran, sementara inti biru gelapnya berkilauan dengan cahaya penuh ejekan, sebelum seketika menembus dadanya. Inilah pembersih. Mereka adalah sistem kekebalan yang ditinggalkan oleh ras langit berbintang, memiliki obsesi yang nyaris tidak wajar terhadap segala reaksi energi tingkat tinggi. Di medan perang, armada peradaban tingkat 2 dan tingkat 3 yang bergantung pada ras-ras super besar kini telah terjebak dalam pertempuran sengit. Demi melindungi diri, mereka terpaksa mengaktifkan meriam utama kapal perang dan melancarkan pemboman besar-besaran. Bom! Meriam antimateri, torpedo plasma, laser energi tinggi. Cahaya kehancuran berwarna-warni bermekaran di kehampaan. Namun, justru itulah makanan favorit para pembersih. Semakin dahsyat fluktuasi energi yang tercipta, semakin lebar retakan ruang terbuka, dan jumlah pembersih yang muncul meningkat secara eksponensial. Bahkan, telah muncul pembersih tingkat ksatria agung, yang tingginya mencapai 1000 meter dan seluruh tubuhnya tertutup zirah kristal. Satu gelombang energi yang mereka lepaskan sudah cukup untuk menembus sebuah kapal perang antariksa yang kokoh. Ini adalah lingkaran kematian yang tak memiliki jalan keluar. Ding! Ketika semua orang mulai tenggelam dalam keputusasaan, suara dewa yang telah lama terdiam tiba-tiba kembali bergema di benak sebagian orang. Salah satunya adalah seorang prajurit ras Tyrannosaurus yang baru saja mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh seekor pembersih tingkat ksatria. Membunuh sumber polusi berbahaya tingkat tinggi. Penilaian, pembersihan efektif. Hadiah diberikan 1 pecahan ether kemurnian tinggi. Tanpa peringatan apapun, seberkas arus cahaya emas yang begitu murni hingga tak dapat digambarkan turun dari kehampaan dan langsung mengalir ke dalam tubuh prajurit ras Tyrannosaurus itu. Roar! Prajurit yang semula sudah kehabisan tenaga dan bermandikan darah itu tiba-tiba mengangkat kepala ke langit dan meraung keras. Luka-luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang dapat dilihat mata telanjang. Kemacetan yang telah menghalanginya selama bertahun-tahun di puncak tingkat uskup pada saat itu juga pecah. Auranya melonjak gila-gilaan. Sisik naga emas bahkan tumbuh di permukaan tubuhnya. Dan tekanan dahsyat khas tingkat ksatria meledak keluar. Aku berhasil menembus batas? Prajurit itu menatap kedua tangannya dengan tidak percaya, merasakan kekuatan luas bagaikan samudra yang mengalir di dalam tubuhnya. Semakin tinggi indeks kekuatan super seseorang, semakin sulit pula proses terobosannya. Seorang manusia super tingkat uskup hitam, puncak yang ingin menerobos ke tingkat ksatria putih. Meskipun hanya terpaut 1 poin indeks kekuatan super, mungkin harus membunuh lebih dari 3 ahli setingkat dan melahap sumber kekuatan mereka secara paksa agar memiliki peluang untuk berhasil. Zhang Yi adalah monster, anomali yang hanya muncul menjelang akhir sebuah era. Karena memiliki begitu banyak musuh, ia memiliki kesempatan untuk membunuh begitu banyak ahli kuat. Namun, bagi ras lain, sangat sedikit yang berani mengambil risiko sebesar itu. Jika kau bisa membunuh orang lain, maka orang lain juga bisa membunuhmu. Tidak semua orang memiliki keberanian untuk mempertaruhkan nyawa demi membunuh lawan setingkat dan memperoleh kenaikan level. Karena itulah, terobosan manusia super tingkat uskup ini langsung memicu kehebohan besar. Pemandangan tersebut disaksikan oleh tak terhitung banyaknya pasang mata di sekitarnya. Setelah keheningan singkat, seluruh medan perang langsung meledak. Itu adalah anugerah Sang Pencipta
Itu ether, ether murni. Membunuh monster benar-benar bisa menaikkan level. Ini bukan legenda. Rasa takut yang semula menguasai hati mereka seketika digantikan oleh keserakahan. Semua manusia super menjadi bermata merah. Mereka tidak lagi memandang pembersih sebagai malaikat maut yang merenggut nyawa, melainkan sebagai paket pengalaman berjalan dan obat keabadian. Bunuh mereka! Situasi perang langsung menjadi jauh lebih gila. Pada saat yang sama, penemuan mengejutkan lainnya juga mulai menyebar di medan perang. Beberapa manusia super ras cacing yang dikejar pembersih hingga tak memiliki jalan keluar, secara panik berlari dan tanpa sengaja memasuki sebuah dunia kecil berbentuk bola yang melayang di dekat mereka. Dunia kecil itu tidak besar, hanya berdiameter beberapa puluh kilometer. Di dalamnya terdapat hamparan gurun tandus. Mereka mengira itu adalah jalan buntu. Tetapi siapa sangka, di pusat gurun tersebut, mereka justru menemukan sebuah kristal yang memancarkan cahaya 7 warna. Saat tangan mereka menyentuh kristal itu, aliran informasi yang sangat besar langsung membanjiri benak mereka. Item, inti dunia, tidak lengkap. Deskripsi, fondasi eksperimen penciptaan dunia. Ras langit berbintang, mengandung ether penciptaan berkonsentrasi tinggi dan pecahan hukum alam. Kita kaya raya. Beberapa manusia super ras cacing itu sangat gembira. Nilai benda ini bahkan lebih tinggi daripada membunuh 10 pembersih. Jadi ternyata ras langit berbintang juga membutuhkan kekuatan ether sebagai inti untuk menciptakan dunia kecil. Dunia-dunia kecil yang diciptakan pada tahap akhir, yang hampir berhasil, pasti menyimpan inti dunia yang jauh lebih lengkap. Berita itu menyebar seperti wabah. Arah angin di medan perang berubah seketika. Sejumlah besar ahli manusia super mulai meninggalkan pertempuran frontal melawan pembersih yang tak ada habisnya, lalu mengalihkan tujuan mereka ke dunia-dunia kecil berbentuk bola yang melayang di sekeliling, menyerbunya seperti kawanan belalang. Kita juga bergerak. Di dalam formasi pasukan naga yang sedang berada dalam kondisi tersembunyi, Zhang Yi menyaksikan semua itu dengan kilatan cahaya di matanya. Ia sangat memahami bahwa bagian terdalam koridor langit berbintang sangat berbahaya. Semakin jauh masuk, semakin besar kemungkinan bertemu dengan kengerian tak terlukiskan itu. Daripada mempertaruhkan nyawa di bagian dalam, lebih baik kumpulkan keuntungan sebanyak mungkin di wilayah luar terlebih dahulu. Ia segera mengeluarkan perintah melalui saluran komunikasi kepada pasukan gabungan generasi ke-6 di sekitarnya. Semua dengarkan, mulai sekarang ikuti aku memasuki dunia-dunia kecil di sekitar kita. Target kita, inti dunia. Ingat, begitu mendapatkannya langsung pergi. Jangan terlibat pertempuran berkepanjangan. Jika bertemu ras lain yang berebut, lawan jika bisa menang, mundur jika tidak bisa. Siap! Para elit negara Huaxu bagaikan serigala yang baru dilepas dari kandang. Paman Yu menyeringai lebar dengan semangat yang meluap-luap. Deng Shentong mengangkat pedang Griffith dengan ibu jarinya. Cahaya perak berkedip-kedip di kedua matanya. Setelah mengalami transformasi total, kekuatannya juga telah mengalami lompatan kualitatif. Kini akhirnya ia memiliki kesempatan untuk mengujinya dalam pertempuran nyata. Saat ini, sebuah kesempatan yang benar-benar merupakan anugerah dari langit telah muncul di hadapannya. Kesempatan untuk tumbuh dengan cepat. Tentu saja ia tidak akan melewatkannya. Zhang Yi sendiri juga telah mengunci sebuah dunia kecil berwarna hijau yang tampak memiliki vitalitas, cukup melimpah dan bersiap untuk bergerak. Tepat pada saat itu, dung! Suara detak jantung yang begitu berat tiba-tiba terdengar dari bagian terdalam koridor langit berbintang. Detakan itu tidak terdengar seperti suara, melainkan seperti kontraksi dan ekspansi ruang itu sendiri. Ratusan ribu manusia super di seluruh koridor, tanpa memandang kuat atau lemah, pada saat yang sama merasakan seolah-olah jantung mereka diremas dengan keras oleh tangan tak terlihat. Darah dan energi dalam tubuh mereka bergolak hebat. Bahkan banyak yang berkemampuan rendah langsung memuntahkan seteguk darah. Sorot mata Zhang Yi berubah, tetapi ia tidak terlalu terkejut. Yang besar akhirnya akan datang, ya?
Meskipun aku sudah mengetahui sedikit petunjuk dari catatan kuno, mengalaminya secara langsung tetap saja sangat mengguncang. Tiba-tiba, suara detak jantung yang muncul itu menyapu datang, bagaikan gelombang kejut. Banyak orang tertekan oleh tekanan mengerikan tersebut, hingga wajah mereka menjadi pucat. Itu adalah penindasan aura yang berasal dari bentuk kehidupan tingkat lebih tinggi. Sama seperti reaksi naluriah kucing atau anjing yang akan panik ketika mencium aroma harimau. Ada apa ini? Semua orang memandang ke arah kedalaman dengan ketakutan. Terlihat di ujung pandangan, di tengah kumpulan dunia berbentuk bola yang paling padat, terdapat sebuah bola raksasa dengan diameter lebih dari 5.000 kilometer. Bola itu memancarkan warna oranye kekuningan yang aneh dan setengah transparan. Permukaannya dipenuhi urat-urat merah yang berdenyut seperti pembuluh darah. Dari kejauhan, benda itu tampak seperti sebuah sel telur yang sangat besar yang melayang di alam semesta. Atau lebih tepatnya, sebuah telur yang sedang menetas. Di dalam cairan oranye kekuningan itu, samar-samar terlihat bayangan besar yang sedang meringkuk. Itu apa? Raja Arthur merasakan tangannya gemetar. Di dalam sana, sedang mengandung sesuatu. Zhang Yi sedikit menyipitkan matanya dan diam-diam melindungi semua orang di hadapannya. Secara naluriah, ia melirik ke arah dua pemimpin di pihak mereka. Kedua, Yang Mulia Kembar Langit ada di sini. Jadi, keselamatannya tentu terjamin. Apapun yang terjadi, kedua pemimpin itu akan maju lebih dulu. Bai Long Ziwanmo dan Hei Long Yuanjing berdiri berdampingan. Tatapan mereka menunjukkan keseriusan, tetapi tidak ada rasa takut. Mereka menatap bola raksasa sebesar asteroid di kedalaman koridor langit berbintang itu, siap bertindak kapan saja. Seiring gelombang pertempuran di luar yang terus meningkat, arus energi tak terhitung jumlahnya menghantam telur raksasa tersebut. Akhirnya, krak! Sebuah retakan sepanjang lebih dari 1.000 kilometer muncul di permukaan cangkangnya. Sesaat kemudian, aura mengerikan yang membuat semua orang sesak napas bocor keluar melalui celah itu. Aura tersebut kuno, agung, tetapi juga dipenuhi kekacauan dan kebrutalan, seolah-olah merupakan dewa yang belum belajar mengendalikan kekuatannya sendiri. Wah! Terdengar tangisan. Itu adalah tangisan bayi. Namun, tangisan itu berubah menjadi badai gelombang suara yang nyata, menyapu kehampaan dalam radius puluhan ribu kilometer dalam sekejap. Gerar! Yang pertama terkena dampaknya adalah armada 1.000 orang dari ras iblis batu yang berada paling dekat dengan telur raksasa itu. Saat tangisan tersebut menyapu mereka, baik tubuh batu yang keras maupun kapal perang paduan logam yang tebal, semuanya hancur menjadi debu atom paling dasar dalam sekejap. Bahkan sebelum sempat berteriak, seluruh pasukan elit dari satu ras tingkat menengah langsung berubah menjadi abu yang berterbangan di langit. Bahkan di antara mereka, seorang ksatria putih dengan indeks kekuatan lebih dari 50.000 poin juga tewas seketika tanpa sempat bereaksi. Ini kekuatan apa? Di kejauhan, pupil Zhang Yi menyusut hingga sebesar ujung jarum, sementara jantungnya berdegup kencang. Hanya dengan satu tangisan saja, lebih dari 1.000 manusia super terbunuh dalam sekejap. Di antaranya bahkan ada ahli tingkat ksatria putih. Bahkan jika tadi ia berada di wilayah itu, satu-satunya pilihan hanyalah melarikan diri. Tentu saja, melarikan diri bukan masalah baginya. Kemampuan ramalan 5 detik dari jarum detik, waktu memungkinkan dirinya menghindari hampir semua serangan pembunuhan instan. Namun, pemandangan di depan mata tetap cukup untuk mengguncang siapapun. Boom! Telur raksasa itu akhirnya meledak sepenuhnya. Cairan lengket berwarna oranye kekuningan menyembur keluar seperti tsunami. Setiap tetes cairan mengandung energi mengerikan yang cukup untuk mengikis ruang itu sendiri. Di bawah guyuran cairan tersebut, sesosok makhluk aneh yang dapat membuat kewarasan siapapun merosot drastis perlahan meregangkan tubuhnya. Itu adalah sebuah janin raksasa. Tingginya lebih dari 3.000 meter. Seluruh tubuhnya telanjang dengan kulit putih pucat yang tampak sakit-sakitan, sementara pola ilahi berwarna emas mengalir di atasnya.
Punggungnya robek dan menumbuhkan 6 pasang sayap daging berdarah. Setiap sayap dipenuhi mata yang tumbuh di seluruh permukaannya. Di puncak kepalanya yang besar, tumbuh sebuah tanduk spiral yang memancarkan cahaya 7 warna. Dengan mata tertutup, ia melayang di kehampaan, memancarkan tekanan mengerikan yang hanya bisa disebut sebagai raja. Itu adalah Bailong Ziyuanmo berdiri di haluan kapal naga leluhur dengan wajah yang belum pernah seserius ini. Ia melirik Zhang Yi di sampingnya. Bibirnya bergerak sedikit, lalu mengucapkan istilah yang membuat semua orang yang mengetahuinya gemetar ketakutan. Gema Omega, yang tercatat dalam catatan Jomon. Hati Zhang Yi bergetar. Tentu saja ia tahu apa itu. Dalam catatan Jomon, demi melawan Sang Pencipta dan menghancurkan belenggu alam semesta, ras langit berbintang mencoba menciptakan bentuk kehidupan pamungkas yang sempurna melalui rekayasa genetika dan fusi spiritual, Sang Pelampau. Sama seperti ras Yihen yang berhasil menciptakan Ling, hanya saja ras langit berbintang gagal. Peradaban mereka kemungkinan besar juga dihapus oleh Sang Pencipta. Setidaknya demikian dugaan yang ada, karena tak seorang pun mengetahui kebenarannya. Fakta membuktikan bahwa anak kesayangan dewa dan pedang dewa pada akhirnya bukanlah sesuatu yang setara. Ras langit berbintang adalah pedang yang diciptakan untuk melawan bangsa Druk, tetapi mereka tidak memperoleh seluruh anugerah Sang Pencipta. Karena sebelumnya bangsa Druk pernah memberontak, Sang Pencipta juga menyimpan kewaspadaan terhadap ras langit berbintang. Namun, eksperimen mereka tidak benar-benar berhenti. Di dalam koridor langit berbintang yang tertutup ini, embrio-embrio yang tersegel dalam dunia-dunia kecil masih terus tumbuh perlahan berkat sistem otomatis yang tersisa. Janin raksasa di depan mata mereka adalah salah satu produk setengah, jadi yang sangat mendekati keberhasilan. Ia memiliki sebagian karakteristik Omega, tetapi tidak memiliki jiwa maupun akal yang sepadan dengannya. Seolah-olah seorang bayi terlantar yang memiliki kekuatan dewa. Das. Janin raksasa itu perlahan membuka matanya. Mata seperti apakah itu? Mata kirinya adalah matahari pagi yang baru lahir, sementara mata kanannya adalah lubang hitam penghancur. Kepolosan dan kejahatan, penciptaan dan kehancuran, semuanya terjalin di dalam kedua matanya. Ia memandang kapal-kapal perang di sekitarnya yang tampak seperti semut, lalu menyunggingkan senyum polos tanpa dosa. Kemudian, ia mengulurkan tangan kecilnya yang gemuk dan dengan lembut mencengkeram kehampaan. Krak! Ruang hancur. Beberapa kapal perang ras Tianren yang sedang melarikan diri langsung diremas menjadi lempengan logam oleh tangan tak kasat mata, sementara kabut darah meledak dari dalamnya. Ia hidup. Dan ia sedang makan. Heilong Yuanjing berkata dengan suara berat. Ia sedang menyerap jiwa dan energi para korban. Ia masih terus berevolusi. Kita tidak boleh membiarkannya terus tumbuh. Dari langit terdengar teriakan penuh amarah yang suci. Ini adalah penghujatan terhadap Sang Pencipta, sebuah bidah yang harus dimurnikan. Malaikat Agung Bemir bergerak. Ia tidak punya pilihan selain bergerak. Sebagai penggagas operasi ini, jika ia membiarkan monster tersebut membantai pasukan koalisi, wibawa ras manusia bersayap akan lenyap sepenuhnya. Selain itu, wahyu ilahi tertinggi dari Kagawa memang memerintahkan pemusnahan seluruh kesalahan semacam ini. Semua petarung tingkat ratu, mohon bertarung bersamaku. Para ahli dari ras lain saling berpandangan. Ini adalah perang yang hanya dapat diikuti oleh para petarung tingkat ratu. Bahkan Zhang Yi saat ini, jika memaksa ikut bergabung, akan sangat sulit memberikan kerusakan berarti terhadap keberadaan pada tingkat seperti itu. Paling-paling, ia hanya bisa memberikan dukungan dari belakang. Mereka sejak awal memang datang untuk memburu para pembersih itu. Sang Pencipta telah menetapkan aturan permainan dan mengeluarkan misi. Tentu saja mereka harus ikut berpartisipasi. Jika tidak, dari mana lagi mereka bisa mendapatkan begitu banyak materi ether tingkat tinggi? Bailongxi dan Heilong berkata dengan tenang kepada Zhang Yi dan yang lainnya di belakang mereka. Kami akan pergi mengepung orang itu.
Selanjutnya kalian bergerak dengan hati-hati dan bertindak sesuai rencana. Zhang Yi mengangguk pelan kepada mereka. Semua tindakan sudah direncanakan dengan matang sebelum mereka datang ke sini. Ruang di depan Bai Longzi tiba-tiba berputar dan terdistorsi. Dalam sekejap, keduanya menghilang dari tempat semula. Kecepatan mereka jauh melampaui Zhang Yi, membuatnya tak kuasa menahan rasa kagum. Ini adalah sebuah perang para dewa yang ditakdirkan akan tercatat dalam sejarah bumi. Di ruang dimensi asing yang jauh dari tanah kelahiran mereka ini, menghadapi anak buangan dewa yang nyaris tak terkalahkan itu, para pemimpin dari 6 ras super akhirnya tidak lagi menahan diri dan memperlihatkan fondasi kekuatan mengerikan yang telah menekan sebuah era. Cahaya langit ilahi. Penghakiman. Malaikat Agung Bemir menjadi yang pertama bergerak. Ia melayang di ketinggian puluhan ribu meter. 12 sayap cahaya di belakangnya terbentang sepenuhnya, menutupi langit dan matahari. Tak terhitung bulu suci berubah menjadi titik-titik cahaya yang berjatuhan. Setiap titik cahaya langsung membesar dan berubah menjadi pilar cahaya putih, keemasan berdiameter 100 meter, seperti pedang hukuman surgawi yang membawa kekuatan aturan pemurnian, menghantam janin raksasa itu dengan ganas. Boom! Pilar-pilar cahaya turun, bagaikan hujan, menenggelamkan ruang hampa itu ke dalam lautan cahaya yang menyilaukan. Namun, ketika cahaya itu menghilang, janin raksasa tersebut ternyata tidak mengalami luka sedikit pun. Lapisan cairan kental berwarna jingga kekuningan yang menutupi permukaan tubuhnya justru menggeliat seperti makhluk hidup, menelan dan menyerap seluruh cahaya ilahi itu. Kekeke! Janin itu mengeluarkan tawa riang, seolah-olah sedang berterima kasih atas makanan yang diberikan Bemir. Apa? Wajah Bemir berubah. Kebal energi? Tidak, ini penyerapan energi. Apa gunanya serangan yang hanya terlihat megah? Lihat seranganku! Terdengar teriakan keras disertai ledakan petir. Penguasa ras Tyrannosaurus, cincang, berubah menjadi kilatan petir merah darah dan melintasi ratusan kilometer dalam sekejap. Ia tidak menggunakan serangan jarak jauh apapun, melainkan memperlihatkan wujud asli Tyrannosaurus purba setinggi ribuan meter. Seluruh tubuhnya diselimuti petir pemusnah dunia berwarna ungu kemerahan. Sebuah cakar naga yang mampu menghancurkan lempeng benua membawa energi kinetik fisik yang tak tertandingi serta kekuatan penghancur petir, lalu menghantam puncak kepala janin itu dengan keras. Gunakan petir untuk menghancurkan kegelapan. Bang! Serangan itu menghantam tepat sasaran. Petir raksasa bagaikan bilah pedang langit jatuh dari angkasa dan menghantam kepala janin itu secara akurat. Gelombang kejut dahsyat menyapu ke segala arah. Puluhan dunia bulat kecil yang melayang di sekitarnya langsung hancur menjadi debu. Janin raksasa itu terdorong turun akibat pukulan tersebut. Bahkan tanduk tunggal di kepalanya sampai memperlihatkan retakan kecil. Wah! Sakit! Janin itu mengeluarkan tangisan marah. Wajah polos dan lugu, yang sebelumnya dimilikinya seketika berubah menjadi sangat mengerikan. Dari kedua matanya yang berbeda warna memancar 2 sinar kematian yang menghancurkan, langsung menuju cincang. Bahaya! Sosok hitam muncul di depan cincang seolah melakukan teleportasi. Ia adalah Long Yuanjing dari ras naga. Ia tidak menggunakan senjata apapun. Kedua lengannya disilangkan di depan dada, sementara otot-otot di seluruh tubuhnya yang bagaikan baja hitam memancarkan aura kokoh yang tak tergoyahkan. Tak tersentuh segala hukum. Benteng sisik naga hitam. Ziz! 2 sinar kematian yang mampu menguapkan materi bintang itu menghantam tubuh Yuanjing. Namun, sisik naga hitam di tubuhnya tampaknya memiliki aturan penolakan mutlak, menghancurkan seluruh serangan energi yang menyentuhnya dan mengubahnya menjadi kehampaan. Yuanjing terdorong mundur sejauh 1000 meter. Kedua lengannya mengeluarkan asap, tetapi ia benar-benar berhasil menahan serangan itu. Tubuh fisik yang luar biasa kuat. Dari kejauhan, kelopak mata Zhang Yi berkedut saat melihatnya. Apakah ini fondasi kekuatan ras naga? Dengan tingkat pertahanan seperti itu, mungkin bahkan meriam antimateri pun bisa ditahannya beberapa kali. Jangan beri dia kesempatan bernapas.
Serang bersama. Bailongzi Yuanmo juga bergerak. Ia mengangkat tangan kanannya dan menggenggam udara kosong. Bersamaan dengan distorsi ruang, sebuah pedang pemenggal berkepala ganda muncul di tangannya. Yuanmo mengayunkan pedang bermata ganda itu dengan ringan. Namun, bukan janin itu yang ia tebas, melainkan ruang di sekitarnya. Segala zaman menjadi hampa. Pengelupasan ruang. Bzzz. Ruang di sekitar janin itu tiba-tiba mengalami pergeseran. Saluran yang sebelumnya digunakan untuk menyerap energi bebas dari koridor langit berbintang langsung terputus. Bailongzi, untuk sementara mengisolasi wilayah tempat janin, itu berada dari ruang utama, memutus seluruh pasokan energinya. Segel dingin abadi. Ratu musim dingin dari ras Gletser. Karen, melangkah tanpa alas kaki di udara. Setiap langkah yang diambilnya membekukan satu bagian ruang hampa. Ia mengulurkan jari-jari panjangnya yang pucat dan menunjuk ke arah janin itu dari kejauhan. Ini bukan pembekuan biasa. Ini adalah konsep diam dalam arti yang sebenarnya. Lendir energi yang terus menggeliat di permukaan tubuh janin itu mulai mengeras dan mengkristal dengan cepat di bawah pengaruh satu jari tersebut. Energi kehidupan yang sebelumnya sangat aktif juga dipaksa turun hingga mencapai titik beku. Pemotongan badai. Dania dari ras surgawi berubah menjadi badai hijau dan berputar gila mengelilingi janin yang membeku itu. Ratusan juta bilah angin bertindak seperti pisau bedah mikroskopis, menyusup melalui celah-celah lendir dan berusaha memotong jaringan saraf inti tubuhnya. 6 ahli manusia, super tingkat kaisar bekerja sama. Kekuatan mereka mengguncang langit dan bumi. Omega Resonance yang sebelumnya begitu tak terkalahkan, tampaknya telah terdesak ke dalam situasi putus asa oleh rangkaian serangan yang sempurna ini. Namun, tepat ketika semua orang mengira kemenangan sudah di depan mata, janin raksasa yang membeku di dalam es tebal itu tiba-tiba berhenti meronta. Sudut mulutnya kembali terbelah, kali ini bahkan sampai ke pangkal telinganya. Hihi, menyenangkan, menyenangkan. Gelombang mental yang membuat bulu kuduk meremang menyebar keluar. Kemudian, tanduk tunggal di atas kepalanya tiba-tiba memancarkan cahaya abu-abu yang aneh. Itu jarum detik. Waktu milik Zhang Yi tiba-tiba bergetar keras. Dalam penglihatannya, masa depan dipenuhi kesunyian kelabu yang mati. Tidak baik. Itu adalah aturan waktu. Zhang Yi tak kuasa menahan diri dan berteriak. Sayangnya, sudah terlambat. Lik. Janin itu mengucapkan dua suku kata yang samar. Biz. Cahaya abu-abu menyapu seluruh area. Pemandangan yang sangat aneh pun terjadi. Es tebal yang menutupi tubuhnya mulai mencair, menguap, bahkan kembali menjadi partikel unsur air. Seperti semula dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Bilah-bilah angin yang telah menembus tubuhnya terbang kembali ke arah berlawanan dan menyatu lagi menjadi badai yang sebelumnya dilepaskan oleh Dani. Bahkan luka yang ditinggalkan cincang oleh satu serangan cakarnya pun pulih dengan cepat seiring waktu yang berputar mundur, seolah-olah luka itu tidak pernah ada. Pembalikan waktu. Dan lebih dari itu, ini adalah pembalikan waktu lokal yang hanya berlaku pada kondisi dirinya sendiri. Dan materi tak hidup di sekitarnya. Bagaimana cara melawannya? Cincang berteriak kesal. Bocah kecil ini curang. Aku susah payah memberikan kerusakan. Tapi dalam 1 detik dia langsung memuat ulang semuanya.